Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Remansya, NIM 124, dan di sebelah saya Nama saya Muhammad Fajri Adiansyah, NIM 2019-277. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yang dimana dapat tugas pidana, yaitu judulnya kejahatan terhadap harta benda. Oke, langsung saja. Kejahatan terhadap harta benda. Tidak pidana pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, dan pengancaman, serta penghancuran atau pengerusakan. 1. Tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, pada umumnya memiliki unsur-unsur bersifat subjektif dan objektif. Dan perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak dinyatakan tegas dalam undang-undang, akan tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tindak sengaja atau culpos delicti. Di dalam tindak pidana pencurian ini ada bermacam-macam pencurian, dari biasa dan pemberatan lain sebagainya. Diatur dalam pasal 362 sampai 367. Langsung saja kita jelaskan satu persatu pasalnya. Di dalam pencurian biasa itu terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 60.000. Pasal ini merupakan bentuk pokok pada tindak pidana pencurian yang untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Untuk unsur objeknya terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Itu untuk unsur objektif. Dan untuk unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Itu untuk unsur subjektif di dalam pasal 362 KUHP. Untuk selanjutnya, pencurian dengan pemberatan itu di dalam pasal 363 KUHP yang isinya pencurian dengan pemberatan, biasanya secara doktrial disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tidak pidana pencurian dengan pemberatan adalah unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHP, yaitu pencurian ternak pasal 363 ayat 1 KUHP. Untuk yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, meletus gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Itu di dalam pasal 363 ayat 1 ke 2 KUHP. Untuk yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Itu dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP. Untuk yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Untuk yang terakhir, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan melakukan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Itu di dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Untuk yang pencurian ringan, pasal 3634 KUHP, yang dimana isinya pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok. Perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan
perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pengarahan tutup yang ada di rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp55 dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah: 1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok, terdapat pasal 362 KUHP. Yang kedua, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Itu yang tadi ya. Yang ketiga, pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu. Untuk yang keempat, tidak dilakukan dalam sebuah rumah. Yang kelima, tidak dilakukan dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Dan untuk yang terakhir, apabila harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp25. Untuk yang selanjutnya, pencurian dengan kekerasan itu di dalam pasal 365 KUHP. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah curas. Ketentuan pasal 365 KUHP seperti: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud orang untuk mempersiapkan untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk melakukan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ke-1, jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau sebuah perkarangan tutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan. Yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Itu untuk yang di dalam poin 2. Untuk yang ketiga, jika perbuatan mengakibatkan ini maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk yang terakhir, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3. Untuk dalam pencurian ini yang terakhir, pencurian dalam keluarga, pasal 367 KUHP. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kerangka keluarga, yang artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami dan atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat 1 KUHP, apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur, juga tidak terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain bukan sebagai anggota keluarga, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang lain ini tetap dapat dilakukan penuntutan sekalipun tidak ada pengaduan. Itu poin-poin dalam pencurian. Ini untuk yang selanjutnya, tidak pidana kegelapan. Dalam pasal 372 KUHP, tidak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Tidak pidana penggelapan atau bisa disebut juga fiduciary dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur. 1. Unsur subjektif itu dengan sengaja.
Dan unsur objektifnya barang siapa menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruh berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya. Oleh sebab itu, unsur dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP yang isinya untuk pasal 372, barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Untuk pasal 373, perbuatan yang dikenakan pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Untuk pasal 374, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Untuk pasal 375, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang suatu yang dikuasanya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Untuk pasal 376, ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 377, dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, pasal 374, pasal 375, hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dijatuhnya hak berdasarkan pasal 33 KUHP No 14. Itu untuk semua isi-isi poin-poin dari tindak pidana penggelapan. Untuk tindak pidana penadahan, penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan pidana asal atau bisa disebutkan predicate crime. Istilah suatu tindak pidana pemadahan dunia kriminal ada membeli orang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti penjualan, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Di sini pengertian penadahan menurut di dalam pasal 480 KUHP. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari dua jenis perbuatan yang tersebut dibuktikan. Elemen penting dari pasal ini adalah seseorang patut mengetahui atau menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal, tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil biasa. Dapat dilihat dengan keadaan atau cara dibelinya barang itu. Misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Itu dari semua pasal-pasal tersebut yang saya mau sampaikan, dan ini dari contoh kasus. Di Jakarta, polisi menciduk sepasang suami istri asal Tegal berinisial MAB, usia 26 tahun, dan MRT berusia 23 tahun. Karena mencuri di rumah artis kawakan Jeremy Thomas, kepada polisi keduanya mengaku terpaksa mencuri dengan berpura-pura sebagai asisten rumah tangga atau ART demi biasa membayar cicilan motornya.
Pelaku curi perhiasan hingga tas mewah di rumah Jeremy Thomas buat bayar cicilan motor. Aris Sandari Mutis Desember 2020 15.12 atau sekitar jam 3 sore. Polsek Ciladak rilis kasus pencurian di rumah aktor Jeremy Thomas. Polisi menciduk motifnya, mereka mengaku baru sesekali ini mencuri. Mereka terpaksa mencuri dengan alasan sedang terlihat utang kreditan motor, ujar Kanit Reskrim Polsek Ciladak AKP Komang Agus pada wartawan Selasa 29/12/2020. Menurutnya, pelaku awalnya melamar pekerjaan sebagai ART di rumah Jeremy Thomas pada akhir November 2020. Selama 3 minggu bekerja sebagai ART, pelaku MAB mengawasi setiap gerak-gerik korban dan keluarganya. Lantas saat ada kesempatan mencuri, MAB menugaskan istrinya MRT untuk mencuri barang berharga milik korban dan keluarganya di kamarnya. Jadi istri Pak Jeremy ini ada di lantai 2 bersama keluarganya. Nah, MAB yang mengawasi dan MRT ini yang masuk ke kamar dan mengambil semua barang berharga, tuturnya. Setelah berhasil menggasak barang berharga korban, katanya sepasang suami istri itu langsung pergi dan tak kembali lagi tanpa adanya pemberitahuan apapun. Kasus pencurian itu pun baru diketahui oleh Jeremy Thomas dan sekeluarganya setelah beberapa hari berlalu saat anaknya mencari-cari tas Gucci seharga 80 juta yang diberikan Jeremy sebagai kado ultahnya itu raih entah kemana. Lalu saat diinventarisasi ternyata bukan cuma tas tapi ada perhiasan kalung dan anting emas serta berlian yang hilang juga katanya. Mungkin itu saja dari hasil pemeriksaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya teman saya itu Rian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan. Pengertian pemalsuan surat di sini adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibatkan sebagian atau seluruh isinya menjadi lain ataupun berbeda dari semua atau seluruh surat itu. Hal ini berarti bahwa suatu itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak ada lagi sesuai dengan yang aslinya. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 segi, yaitu pemalsuan surat diatur dalam bab 13 buku 2 KUHP dari pasal 263 sampai dengan pasal 276 KUHP yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni pemalsuan surat pada umumnya yang terdapat dalam pasal 263 KUHP, pemalsuan surat yang diberatkan yang terdapat dalam pasal 263 KUHP, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik yang terdapat dalam pasal 266 KUHP. Yang selanjutnya pemalsuan surat keterangan dokter yang terdapat dalam pasal 267 sampai 268 KUHP. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik yang terdapat dalam pasal 274 KUHP. Yang selanjutnya menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 275 KUHP. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok atau bentuk standar yang dimuat dalam pasal 263 yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau membebaskan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Yang kedua, dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dalam menimbulkan kerugian. Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan yang terdapat dalam pasal ayat 1 terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama ialah unsur objektif yang terdapat perbuatan, yaitu membuat, palsu, dan memalsu. Dan yang kedua objeknya yakni surat yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, dan yang menimbulkan suatu pembebasan hutang. Yang kedua unsur subjektifnya, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adalah unsur-unsur objektif yang terdapat dalam isinya yang merupakan perbuatan memakai, dan yang kedua objeknya. Objeknya ialah surat palsu dan surat yang dipalsukan. Yang ketiga, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Yang selanjutnya, tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Terus menurut Andi Hamzah yang dalam bukunya terdapat maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut. Adapun berbagai pendapat para pakar dalam memberikan pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons dalam E.Y. Canter dan SR38 Sianturi, yang isinya bahwa sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Dari berbagai pandangan para pakar dalam memberikan pengertian terhadap melawan hukum, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa bersifat melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Yang terakhir, tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana pengancaman atau tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Yang isinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat memaksakan orang lain dengan kekerasan, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutangnya, yang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan, Pengerusakan dan Penghancuran Benda yang terdapat dalam pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau melakukan perusakan. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghancuran atau perusakan ringan, penghancuran atau perusakan bangunan, jalan, kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Yang ketiga, penghancuran atau perusakan tidak sengaja maupun dengan sengaja. Yang keempat, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Dan yang kelima, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan yang pertama adalah bahwa terdakwa telah membinasakan atau merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu yang berguna. Yang kedua, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan sengaja dan melawan hukum. Dan yang ketiga, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Unsur-unsur tindak pidana pengerusakan. Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya pada ayat 1 yang merupakan bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah
Yang pertama ialah unsur objektifnya, yang mana terdapat perbuatan yang isinya menghancurkan, merusakkan, membinasakan, dan menghilangkan. Yang objeknya itu adalah suatu benda, yang seluruhnya atau sebagiannya milik diri sendiri ataupun milik orang lain. Dan yang kedua itu adalah unsur subjektifnya, yang dilakukan dengan sengaja dan sengaja untuk melawan hukum. Dan di sini contoh-contoh dari tindak pidana tersebut ialah yang pertama contoh pemalsuan. Contoh pemalsuan ini sendiri seperti contoh pemalsuan surat-surat penting seperti pemalsuan ijazah, pemalsuan surat keterangan dokter, perjanjian sewa, dan perjanjian jual beli. Dan dalam pemerasan dan penghancuran, contoh pidananya ialah suatu pengambilan barang atau perampasan secara paksa, dan apabila si korban itu tidak ingin memberikan, si pelaku akan melakukan kekerasan. Dan yang terakhir ialah tindak pidana penghancuran dan perusakan. Contohnya ialah seperti pendemo yang merusak mobil dengan cara membakarnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.